Selanjutnya adalah kita akan membuat sheet yang bagian bobot. Kita custom fields. Untuk bobotnya di sini kita pilih yang number, kemudian kita rename juga dia. Kita pilih bobot, kemudian kita formulakan dia. Di sini untuk bobot sendiri kita bisa peroleh dengan cara untuk jumlah harga di bagian cost, custom cost, kemudian jumlah harga dibagi dengan total keseluruhan harga. Di sini total keseluruhan harganya itu karena kita baru memasukkan sub pekerjaan yang persiapan dan juga pondasi, jadi untuk total harga sementara itu di 10 juta. Jadi kita masukkan saja dulu 10 jutanya terlebih dahulu. Oke, kita copy yang 10 juta ini, copy cell. Kemudian kita custom field di bagian number, bobot. Kita formulakan, hitung lagi. Fieldnya itu di cost, kemudian custom cost, kemudian di jumlah harga, kemudian dibagi dengan harga yang total keseluruhan itu di 10 juta. Kemudian dikalikan dengan 100%. Kita pencet OK. Kemudian kita roll up dia ke sum-nya. Oke. Kemudian kita pilih bobot. Kita search bobot. Jadi bisa dilihat untuk bobot sementara karena untuk proyek rumah 2 lantai ini hanya termuat sementara itu terdiri dari pekerjaan persiapan dan tanah. Jadi untuk bobot pekerjaannya itu di sekitar segini, dengan total keseluruhan bobotnya itu tetap di 100%. Namun jika setelah ditambahkan dengan semua sub pekerjaan, bisa dilihat untuk bobotnya ini di 100%, namun untuk pekerjaan persiapan ini bobotnya itu di 2,13%, dan untuk pekerjaan tanah itu bobotnya di 1,42%. Selanjutnya adalah setelah kita mencari bobot, kita bisa menentukan bagian resource. Yang dimana untuk resource yang digunakan, kita bisa pada bagian Gantt chart, kita pilih, kemudian kita bisa pilih yang resource sheet. Nah, setelah resource sheet, bisa lihat pada bagian layar, kita perlu memasukkan resource name. Kita kembali dulu ke Gantt chart, kita copy sementara di bagian text name-nya. Kita copy saja ke bagian resource sheet-nya itu kita copy. Sudah. Setelah kita copy, selanjutnya pada bagian type-nya ini, karena untuk harga satuannya itu merupakan harga dari HSP-nya yang sudah terdiri dari tenaga kerja, material, dan juga alat. Jadi untuk di bagian tab-nya ini kita langsung saja gunakan biaya material. Kita semua ganti ke material. Oke. Jadi harga satuan itu sudah termuat dari tenaga kerja, alat, dan juga bahan. Kemudian untuk di bagian material ini kita bisa memasukkan satuannya. Kita bisa masukkan dia bagian satuannya. Gantt chart, resource sheet, materialnya kita copy saja. Bagian Gantt chart-nya itu kembali masukkan kembali satuannya. Nah, selanjutnya bagian resource sheet kita copy. Kemudian kita masukkan harga satuan dari tiap pekerjaan ini. Kembali lagi ke Gantt chart, kita lihat harga satuannya. Kita copy saja, kemudian kita kembali ke resources, kemudian kita copy. Dia sini kita copy harga satuannya, kemudian kembali lagi kita copy yang pekerjaan tanah. Harga satuan pekerjaan tanah. Kita copy, kita kembali ke resource sheet. Setelah semuanya sudah kita tentukan, selanjutnya kita kembali ke bagian Gantt chart. Maaf sebelumnya, untuk yang bagian pekerjaan tanah dan juga pekerjaan persiapan ini kita belum atur dia ke auto schedule, jadi kita atur dulu dia ke auto schedule. Kemudian untuk pekerjaan tanah kita juga atur ke auto schedule, sehingga
untuk durasinya pada pekerjaan persiapan ini 5 hari dan pekerjaan tanahnya ini di 9 hari. Selanjutnya kita bisa tentukan di bagian research name untuk research name untuk pekerjaan pembersihan lahan. Kita bisa klik kanan, kemudian kita assign resource, kemudian kita bisa masukkan untuk pembersihan lahan ini volumenya itu di pembersihan lahan volumenya itu di 0,84. 0,84. Kemudian kita assign. Nah, kemudian kita close. Selanjutnya kita lakukan juga hal yang sama ke pemasangan pagar sementara. Assign resort, kemudian pemasangan pagar, kita masukkan volume pemasangan pagar di 7,6. 7,6 kita assign, kemudian kita close. Kemudian selanjutnya ke pemasangan bow plank. Kita klik kanan, kita assign resource, kemudian kita pemasangan bow plank, kita masukkan unitsnya itu volumenya di 3,8, kita assign, kita close. Kemudian untuk di pekerjaan selanjutnya, assign pemasangan papan itu 1 buah, kita assign, kita. Kemudian pekerjaan kelima, assign. Setelah papan, ini ada pemasangan listrik, itu ada 1 ls, kemudian kita assign. Terus, kemudian assign resource, kemudian setelah pemasangan listrik ada mobilisasi alat, ini 1 ls, kita assign. Terus, kemudian ada ini, kemudian pada pekerjaan tanah, pada galian tanah biasa, kita masukkan, kita assign research. Galian tanah biasa itu volumenya di 77 meter kubik, kita assign. Dan close. Kemudian kita assign lagi pada pekerjaan yang B2, itu urutan tanah kembali dengan volume 42. Kita assign, kemudian kita close. Kemudian untuk pekerjaan terakhir kita assign research, kemudian kita masukkan urugan pasir bawah itu volumenya di 5,46. Kemudian kita assign kembali. Kemudian kita close. Setelah semua pekerjaan resource-nya itu terinput, bisa kita lihat pada bagian sebelah kanan, pada bagian Gantt chart-nya itu, diagram batangnya, semuanya sudah ternamai dengan resource name-nya masing-masing. Selanjutnya adalah kita selanjutnya setelah semuanya kita bisa memasukkan progres pekerjaannya. Untuk progres pekerjaannya kita asumsikan saja, kita tambahkan sheet baru, mungkin di sebelah predecessor kita bisa tambahkan sheet baru, insert column, kemudian kita masukkan persentase komplitnya. Nah, untuk persentase komplit, cara masukinnya itu bisa menggunakan yang sudah ada di sebelah sini, itu bisa 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Namun, jika ingin dimasukkan sesuai dengan persentase yang tidak ada di sini, bisa langsung saja diketik. Di sini, karena pembersihan lahan, saya asumsikan sudah berjalan 100%, jadi kita pencet saja 100%, kemudian pemasangan pagar 100%, kemudian untuk bow plank, dia sudah berjalan 100%, kemudian pemasangan papan juga 100%, pemasangan listrik 100%, galian tanah saya asumsikan sudah berjalan 85%. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat grafik cash flow-nya. Namun kita akan melihat grafik cash flow-nya. Namun sebelum itu kita akan menentukan baseline-nya terlebih dahulu. Kita bisa ke bagian project, kemudian kita bisa set baseline, kemudian set baseline. Kemudian pada bagian ini kita pencet, kemudian untuk for-nya interior project-nya ini kita juga pilih, kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya untuk memunculkan diagram cash flow-nya itu kita bisa pilih ke bagian report, kemudian cost, kemudian cash flow. Kita bisa lihat pada bagian cash flow-nya sekian. Ini untuk pekerjaan sementara. Namun ini bisa diatur. Kita bisa atur ini, bisa kita hapus saja. Ini bisa kita atur. Kita klik kanan, kita edit. Untuk unitsnya ini kita gunakan dia D saja. Kita pencet OK. Ini bisa kita hilangkan, delete. Kemudian kita tarik ini.
Ini untuk yang grafik sementara berdasarkan pekerjaan, sub pekerjaan yang digunakan hanya sebatas persiapan dan juga pekerjaan tanah saja. Bisa dilihat untuk ininya, dia bisa keluar actual cost-nya, baseline, remaining, sama cost variannya. Kemudian untuk data proyeknya ini, kita bisa gunakan per sub pekerjaan dengan klik kanan. Nah, selanjutnya pada MS Project yang sudah saya buat, karena saya sudah memasukkan semua data pekerjaannya, bisa dilihat pada bagian kanan, pada bagian Gantt chart-nya ini, sudah semua pekerjaan saya input. Kemudian untuk grafik cash flow secara seluruhannya, bisa dilihat report, cost, cash flow. Nah, ini untuk grafik cash flow dari keseluruhan pekerjaan pada proyek pembangunan rumah 2 lantai tipe 54-120. Untuk pekerjaannya ini sendiri, sudah ada yang bagian pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, fondasi, dinding, sampai pekerjaan sanitasi. Untuk garis orange atau kumulatif curve-nya ini sendiri, itu menunjukkan akumulasi dari biaya proyek dari waktu ke waktu. Yang dimana untuk grafik naik ini secara bertahap menunjukkan bahwa proyek ini secara bertahap itu menghabiskan anggaran dan seiring progres berjalan. Selanjutnya itu garis ini akan naik secara terus sampai keseluruhan proyek ini selesai, mencapai baseline cost-nya itu dengan total 304 juta sekian. Kemudian sedangkan untuk batang biru bisa dilihat ini, itu menunjukkan cost per hari, yang dimana itu merupakan biaya yang direncanakan atau biaya aktual yang dikeluarkan per harinya. Selanjutnya, untuk puncak tertingginya itu terjadi di antara akhir Juli sampai di awal Agustus 2025, yang dimana ini menunjukkan bahwa periode aktivitas proyeknya ini paling padat dengan menghabiskan biaya yang tertinggi. Nah, untuk pada bagian atas, pada bagian actual cost, baseline cost, remaining cost, dan cost variannya ini, untuk actual cost-nya itu berdasarkan keseluruhan proyeknya itu di 11.853.707,31 juta, yang dimana untuk actual cost ini menunjukkan biaya yang sudah benar-benar dikeluarkan berdasarkan progres pekerjaan yang telah dibuat. Kemudian untuk baseline cost-nya ini sendiri itu sebesar 304 juta, 304.955 sekian juta. Ini merupakan total biaya rencana awal proyek. Sedangkan untuk remaining cost-nya ini, itu sebesar 293 juta sekian, itu menunjukkan bahwa sisa biaya yang masih akan dikeluarkan jika semuanya berjalan dengan sesuai dengan rencana. Sedangkan untuk cost variannya ini nilainya 0, ini karena belum adanya selisih biaya atau proyeknya ini masih berjalan sesuai dengan anggaran sejauh ini. Kemudian, untuk periode waktu, untuk di sumbu X, bisa dilihat sumbu X-nya ini dimulai dari hari Senin 7 Juli 2025 sampai di bulan Oktober 2025, yang dimana ini menunjukkan durasi total dari proyek dengan distribusi biaya di sepanjang waktunya. Kemudian untuk di sumbu Y-nya ini sendiri, itu merupakan skala biayanya. Itu skala biayanya dari 0 sampai di 350 juta. Kemudian, setelah kita melihat secara keseluruhan grafik cash flow-nya ini, kita bisa ketahui bahwa proyek dari pembangunan rumah 2 lantai ini sudah berjalan sesuai dengan rencana dengan mengeluarkan biaya actual cost-nya itu di 11 juta, 8 sekian dari total 304 juta sekian. Kemudian sampai saat ini belum adanya pemborosan atau penyimpangan biaya yang dimana nilai cost variance-nya itu masih sama dengan 0. Kemudian untuk biaya yang paling banyak itu dikeluarkan pada akhir Juli sampai dengan awal Agustus dengan garis kumulatif itu terus naik secara konsisten yang menunjukkan bahwa proyeknya ini berjalan dengan stabil. Baik, sekian presentasi dari saya terkait langkah-langkah penjadwalan pada MS Project. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Sati Santi Om.